para mitra Poliama semuanya di mana saja Anda berada. Saatnya kita bersama-sama mendengarkan dialog reflektif awal tahun 2023 bersama penjabat gubernur yang bertempat di Warkop Pinogu Limboto. Silakan Mbak Kiki. Terima kasih. Mati awambu malu penjabat gubernur. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Jadi tahidung ohelo tepuk tangan tobele. Tiba kita inti betia syukur alhamdulillah matia dihadiri oleh tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat yang sangat produktif, juga betia hati mahasiswa. Alhamdulillah hadir tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, juga mantan birokrasi juga Purna Bakti, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Apalagi dia tia baludi ta hendoli Pak Gubernur taton tako debeti. Alhamdulillah beliau mantan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, mantan asisten dari Pohuwato, mantan camat juga beliau. Iya. Berdiri TV Abaludi supaya tinggal maadongan melalui itu postur tu beli Abaludi. Juga ketua partai Garuda. Wow, luar biasa. Alhamdulillah insyaallah di bolu tamili. Jadi mengutata mengulah tahidungo hela dialog Poliama ini hadir juga diberikan kesempatan, tapi yang kita sampaikan sebuah masukan ataupun kritikan-kritikan yang membangun, yang punya solusi dengan bahasa yang adat, yang memahami begitu, supaya kita tidak menyalahgunakan kata-kata, artinya kata-kata yang tentunya yang produktif untuk membangun Provinsi Gorontalo ke depan lebih maju. Apalagi beliau ini tinggal melanjutkan untuk 2022. Insya Allah 2023 lebih maksimal dan harapan kita dapat nilai 100 terbaik untuk Indonesia, insya Allah. Dan juga ini ada tokoh masyarakat Pak Umar Karim, mantan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Ya, yang selalu banyak mengkritik juga tentang perda-perda, ada kalimat-kalimat tentunya yang perlu diperbaiki. Ya, dan memuji kepada Bapak penjabat Gubernur Gorontalo, ada 2 yang ditolak APBDP, itu beliau sangat memuji Pak penjabat Gubernur yang tidak pernah dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Nah itu. Jadi para mitra semua, insya Allah pertanyaan kita baik yang sementara Pak dengar di rumah kiranya terukur sesuai kebutuhan Alando, dan juga insya Allah program-program yang akan datang atau yang pun sudah selesai insya Allah benar-benar terbaik untuk kita Provinsi Gorontalo. Untuk itu acara kami serahkan kepada moderator kita, master kita, juga dalam dunia agama beliau sangat luar biasa, Al-Ustadz Aziz Ali. Disilakan. Teman-teman sekalian, karena Pak Gubernurnya duduk, saya juga duduk, bapak-bapak ibu juga semua duduk, saya duduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah, amma ba'd. Sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Bapak penjabat Gubernur Gorontalo, Bapak Insinyur Hamka Hendra Nur MSI PhD. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu bersama bapak-bapak kita, para pejabat di level provinsi, para asisten, kepala-kepala dinas, kepala badan, kepala biro, dan seluruh keluarga besar pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah hadir. Sama-sama kita hormati Presiden Forum Demokrasi Gorontalo, Bapak Haji Ishak Liputo. Kita beri tepuk tangan juga buat beliau. Juga di tengah kita ada Pak Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Pak Haji Doni Lahati.
Beliau ini masih efektif menjabat, tapi mudah-mudahan beliau di tahun ini insya Allah mendapatkan karunia dari Tuhan untuk bisa diberi amanah lebih berat begitu, entah di level kabupaten atau di provinsi Pak. Mudah-mudahan ada Pak Gubernur, kita beri tepuk tangan juga buat beliau. Hadir kritikus Gorontalo Pak Umar Karim yang konsisten mengkritik tapi konstruktif. Kita juga beri tepuk tangan Pak Umar Karim, Ketua Lembaga Adat kita di Kabupaten Gorontalo Bapak Haji Subroto Duhe, Bapak Ibu para peserta silaturahim dan dialog reflektif, utamanya teman-teman mahasiswa, hadirin wal hadirat. Alhamdulillah kita bersyukur sore ini kita semua diizinkan Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam acara yang semua kita merindukan acara ini, silaturahim. Sekaligus insya Allah kita akan berdialog dengan pemimpin kita, penjabat Gubernur Gorontalo Bapak Insinyur Hamka Hendra Nur MSI PhD. Sebagian di awal Pak Gubernur perlu diberi penjelasan, agak ragu acara ini mau diselenggarakan atau tidak. Tetapi alhamdulillah kehadiran beliau adalah penegasan bukti bahwa beliau benar-benar ingin bersama dengan masyarakat Provinsi Gorontalo. Dan karenanya kita mengawali semuanya berterima kasih kepada beliau telah hadir. Dan sekaligus saya juga ingin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman di grup WA tentang makna silaturahim dan makna silaturahim dan dialog reflektif. Yang pertama, silaturahim ini adalah bukti komitmen Pak Gubernur kita untuk mau bersama dengan kita warga di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Gorontalo dan paling utama di Limboto. Dan karenanya beliau kemarin saat ketemu di acara takziah orang tua kita Profesor Haji Tahir Musa yang meninggal 7 hari lalu, beliau mengatakan kepada saya, Ustaz kalau boleh acara besok dialog itu kita bawa santai-santai saja, kita rileks-rileks saja. Saya kira itu makna silaturahim. Yang kedua, reflektif, maksudnya kita dalam dialog nanti boleh merefleksi. Dialog ini bukan dialog tematik, tidak ada tema tertentu, tapi kita mencoba merefleksi perjalanan Provinsi Gorontalo ini setidak-tidaknya 1 tahun terakhir 2022, dan utamanya setelah beliau menjabat gubernur sampai dengan hari ini, apa-apa saja yang teman-teman mau beri sorotan, faliyatafaddal mashkura, dipersilahkan saja. Insya Allah Pak Gubernur akan menjawab dengan senang hati. Ya, kita beri tepuk tangan kalau begitu. Yang bilang so bagus juga, ya. Dan karenanya, mari sama-sama kita awali pertemuan kita ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya kira teman-teman sudah tidak tahan Pak Gubernur ingin mendengarkan arahan, termasuk di dalamnya pikiran-pikiran Pak Gubernur selama setidak-tidaknya 1 tahun terakhir dan apa yang akan dilakukan selama tahun 2023. Kami persilakan Pak Gubernur untuk memulai dialog kita dengan memberi pengantar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Yang saya hormati Pak Toko, tadinya saya pikir Ustadz datang minum-minum kemudian bercerita Pak, ternyata disiapkan acara untuk berdialog. Dan saya tahu bahwa orang-orang Gorontalo itu sangat kritis. Walaupun sebetulnya Pak Ustadz saya belajar ilmu politik, tapi saya betul ilmu saya ini kurang Pak jika dibandingkan dengan yang hadir di sini. Biasa, karena saya belajar tekstual sementara Bapak Ibu sekalian belajar secara experience apa yang ada di lapangan dan kemudian mengaplikasikan dengan ilmu yang ada. Dan terkadang memang apa yang dilakukan, saya sudah pernah jalan di rumah kopi sentral dan kemudian bercerita terus di rumah kopi yang satu saya lupa itu. Ada beberapa dialog yang disampaikan oleh dari aspek stratifikasi pendidikannya tidak terlalu mumpuni,
tapi pikiran-pikirannya sangat konstruktif dan mengena dengan ilmu-ilmu yang secara teoritikal kita pelajari. Jadi saya salut dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan saya tidak digurui di sini. Belum mampu, ilmu saya masih jauh dari Bapak Ibu sekalian. Makanya saya bilang ke Pak Ustadz, kita minum-minum saja Pak Ustadz, dan kemudian bicara-bicara yang ringan-ringan dan yang lucu. Bapak Ibu sekalian, Pak Ishak, Pak Ludin Oli, kemudian Pak Ustadz Aziz sebagai moderator, kemudian ada adinda kita Dr. Doni, kemudian Pak Umar, aktivis intelektual kita, Pak tokoh adat Pak Subroto, dan kemudian adik-adik presiden mahasiswa Universitas Gorontalo ya, yang saya hormati, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sesuai dengan pangkat jabatan kemudian ketokohannya, saya tidak bisa menyebut, tapi insya Allah tidak akan mengurangi rasa hormat saya dan takzim saya terhadap keilmuan Bapak Ibu sekalian yang berkumpul di ruangan ini. Saya ingin memberikan pengantar. Pertama, kami kurang lebih udah hampir 7 bulan sejak 14 Mei, dan terus terang aja dikirim ke Gorontalo ini. Kami di Menpora adalah eselon 1, staf ahli bidang budaya politik, membantu kebetulan Pak Menterinya adalah Pak Zainuddin Amali dan juga orang Gorontalo. Sekali waktu, singkat cerita, beliau memanggil saya, Kak, ini harus siap-siap, sekiranya kalau misalnya ada panggilan ke Gorontalo, kamu harus siap-siap ke sana. Saya bilang sama dia, Kak Udin, saya ini cukup menjadi salah satu deklarator provinsi di Jakarta. Saya bukan, ya, kalau ada Kadula Lahai mungkin menjadi saksi bagaimana saat diketuk provinsi itu, sayalah anak muda yang naik lompat ke DPRD itu untuk supaya memaksa supaya diketuk provinsi itu menjadi provinsi Gorontalo. Dan itu tidak pernah saya ekspos Pak, karena saya pikir melakukan sesuatu itu karena lillahi ta'ala, tidak ada niat apa-apa. Karena memang kami ini besar di Sulawesi Utara, kemudian melihat track record kenapa sampai ke Jakarta itu karena susah kami menembus struktur birokrasi dan pemerintahan di Sulawesi Utara. Oleh sebab itu kami jauh-jauh merantau karena keinginan pengen jadi dosen tapi tidak jadi dosen, akhirnya berangkat ke Jakarta merantau, dan alhamdulillah saat ini walaupun kami ini besar di Manado Bapak Ibu sekalian, jadi biar tidak ada salah tafsir sedikit. Kemudian Pak Zainuddin bilang sekali waktu nggak boleh pulang di Gorontalo kalau undang-undang ini disetujui. Itu jauh hari, dan itu obrolannya itu adalah saya dan El Nino dan ada beberapa orang. Begitu sekali dipanggil saya bilang, mau izin Bang, saya bilang, kalau abang suruh memilih saya ke Gorontalo atau saya staf ahli membantu abang di sini, saya lebih pilih staf ahli. Dia bilang, kenapa begitu? Saya takut karena orang-orang Gorontalo itu kritis. Dia bilang, mana aktivis penakut, dia bilang. Nah, tetapi ada kedua, saya bilang, karena saya PNS, kalau itu menjadi arahan abang karena pimpinan saya, dan sebagai PNS saya siap ditempatkan di mana aja. Nah, kalau itu abang perintahkan saya ke Gorontalo, saya siap. Dia bilang, kalau begitu saya perintahkan kamu ke Gorontalo. Jadi kurang lebih begitu Pak, Bapak Ibu sekalian. Dan syukur alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim. Yang kedua, ada beberapa hal ketika dilantik, ada 3 hal penting, dan ini sekaligus saya mengulang-ulang menyampaikan ini Pak Ustadz. Pertama, oleh Presiden itu ada 3 hal penting. Di samping kita melanjutkan visi pemerintahan Karusli dan KID yang sudah jalan sampai dengan bulan Mei. Pertama adalah menekan angka COVID. Ini tugas pejabat gubernur. Yang 3 yang diminta Presiden didelegasikan kepada Kementerian Dalam Negeri oleh ini Pak Tito Karnavian. Pertama adalah menjaga perkembangan atau berkembang biaknya COVID. Gubernur diminta untuk mendorong dan menjaga masyarakat supaya bisa terhindar dari bahaya COVID-19. Yang kedua tugasnya adalah karena begitu kena COVID-19,
maka ekonomi lokal lumpuh. Ekonomi lokal lumpuh. Oleh sebab itu harus dibikin program aktivitas membangkitkan ekonomi masyarakat. Yang ketiga adalah menjaga stabilitas politik lokal menjelang pemilu. Nah, ini saya akan jabarkan satu-satu biar terstruktur dengan baik. Pertama, COVID sudah mulai mereda dan diakui bahwa sampai dengan tanggal 20 Mei itu Gorontalo terhitung nol COVID saat itu. Dan alhamdulillah kemarin PPKM sudah dicabut oleh Bapak Presiden Jokowi dan dirilis kemudian oleh Kementerian Dalam Negeri oleh Pak Tito Karnavian. Itu clear. Yang kedua adalah menggerakkan ekonomi lokal. Bagaimana menggerakkan ekonomi lokal? Pertanyaannya, apakah kita sebagai pemimpin itu hanya menggerakkan pemerintahan itu secara ANSI, secara autopilot, bergerak aja? Tentunya maka yang harus kita kerjakan adalah bagaimana mendorong bagaimana untuk mendorong UMKM. Tentunya kita ya, gimana kita mendorong ekonomi lokal? Tentunya adalah kita mendorong UMKM yang ada. Apa yang harus kita dorong? Maka yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi sebetulnya apa kekhasan orang Gorontalo itu sehingga pertumbuhan ekonomi lokal itu mulai bergerak. Pertanyaannya, Pak Gubernur ini sering ke Jakarta. Pak, saya ingin mengklarifikasi di forum ini. Saya itu hanya dua, Pak. Kalau tidak dipanggil Mendagri dan Menpora, saya tidak ke Jakarta. Bapak boleh cek perjalanan dinas saya, selain dari dua itu, Menpora dan Mendagri, saya tidak akan melakukan perjalanan itu, terkecuali saya disposisi ke yang lain. Yang kedua, untuk menggerakkan ekonomi lokal itu tidak bisa kita berdiam diri di Gorontalo, Pak. Kalau ada yang bisa bantah tesis saya bahwa menggerakkan ekonomi lokal, kita harus membawa investor masuk ke Gorontalo. Kita harus membawa kegiatan yang sifatnya nasional untuk masuk ke Gorontalo. Kalau kita menjalankan autopilot sebagai pejabat gubernur, kemudian diam-diam duduk, Pak Gubernur, jangan ke Gorontalo, jangan keluar dari Gorontalo, nggak akan bergerak, Pak. Percaya sama saya. Ini bisa didiskusikan dan bisa dibantah juga menurut saya. Oleh sebab itu, maka ketika kami bertugas ke Gorontalo, maka kita melakukan deal-deal, Pak, dengan jaringan yang kita punya. Ini alhamdulillah ada beberapa pengusaha, ada yang dari Malaysia, kemudian ini alhamdulillah, syukur alhamdulillah, Perdana Menteri Malaysia lantik ini, ada jaringan kita yang bisa main di situ dan kita diundang ke sana. Kemudian ada investor Malaysia untuk jagung sudah datang sini, sudah deal juga di sini. Di Filipina juga sudah jalan. Kemudian apa? Yang lain adalah kita menggerakkan ekonomi lokal khas-khas seperti Karao, Pak. Karao melalui istri saya, kita memberanikan diri untuk melakukan Indonesian Fashion Week yang pertama, melibatkan 160 perancang seluruh Indonesia bekerja sama dengan Poppy Darsono di Jakarta, Pak, di GCC, bukan di Gorontalo. Kita bekerja sama. Dan sekarang Karao itu sudah mulai habis. Kalau Bapak cari Karao agak sulit karena 160 perancang nasional itu dia membeli bahan bakunya Karao dan dia merancang desain di sana. Nanti Februari akan tampil di sana dan kita pakai satu hari itu khusus untuk rancangan-rancangan hasil karya anak bangsa dan hasil karya anak-anak desainer lokal. Itu salah satunya menggerakkan itu. Yang kedua, apa yang kita perlu buat? Saya melihat bahwa kita punya potensi pertanian yang perlu kita gerahkan kembali. Saya ada Pak Kadis ini, ini Pak Kadis. Pak, kita di tahun 2022
kita menggelontorkan dana hampir kurang lebih 25 miliar Pak. Sekarang saya dengan Pak Kadis ingin betul membalikan Gorontalo itu sebagai kota buffer zone pertanian. Karena Bapak Ibu sekalian tahu nggak, sekarang ini orang-orang sekarang udah malas bertani Pak, malas bertani. Kalau pertanian kita tidak kerahkan, maka kita sekali waktu akan mengalami titik kulminasi di mana kita akan kekurangan bahan pangan Pak. Oleh sebab itu, saya dengan Pak Kadis kita membeli beberapa alat yang modern. Bapak bisa cek di Al-Sintan sekarang. Kalau istilah saya pinjam bahasanya Pak Kadis, selama Gorontalo berdiri baru kali ini kita melakukan pengadaan alat-alat pertanian yang sifatnya modern Pak. Lewat APBD ya, lewat APBD. Total semuanya yang 34 unit yang combine harvester, 15 unit traktor. Kalau Bapak punya pertanian lahan yang besar, tidak perlu dipanen kemudian pukul-pukul begitu. Bapak Ibu bisa pinjam traktor alat kita itu, kemudian dia jalan langsung keluar padi Pak di samping. Itu bisa dipinjam gratis. Hanya apa namanya? Ada transport sedikit. Biaya operator dan BBM sedikit. Itu murah dibandingkan Bapak menggunakan apa namanya, mau menyewa yang lain. Dan itu akan lebih efisien 20% tenaga kerja dan hasil panennya, dan biaya produksi lebih murah 20%. Itu yang kami lakukan. Kemudian di bidang perikanan, kita punya potensi perikanan. Kami mengadakan ada beberapa kapal GT yang kita serahkan ke kelompok-kelompok tani, kelompok-kelompok nelayan. Kemudian nelayan yang tadinya orang jual ikan itu dia pakai sepeda Pak, sekarang kita kasih motor dengan cool box, dia berjalan sekali. Jadi area jelajahnya itu makin luas Pak Ustadz. Kita kasih secara gratis, cuma BPKB kami tahan Pak, takut kita kasih nanti ada apa-apa di kemudian hari. Jadi BPKB kami tahan, dinas perikanan yang dinas perikanan yang kami tahan di situ. Nah, yang berikutnya, bagaimana untuk menggerakkan ekonomi lokal? Bagaimana untuk menggerakkan ekonomi lokal? Pertanyaannya adalah, kita harus membawa kegiatan-kegiatan yang sifat nasional maupun internasional, supaya begitu datang orang banyak-banyak Ustadz, kemudian akan bergerak ekonomi lokal. Bapak Ibu sekalian, saya tanggal 14 Mei datang sini, tanggal 16, tanggal 17, tanggal 18 saya keliling hotel-hotel. Apa yang terjadi? Mohon maaf kalau bahasa saya, seperti kematian Pak, mencekam, tidak ada tamu, tidak ada orang nginap, seperti kuburan. Saya berjalan, saya tanya apa yang terjadi. Ternyata mohon maaf teman-teman OPD, ketika kawan-kawan kita, mohon maaf tapi ini sudah enggak, sekarang sudah tegak lurus dorang. Ketika itu teman-teman kita pimpinan OPD itu banyak berkegiatan di luar daerah Gorontalo. Kalau Bapak bikin kegiatan di luar Gorontalo, itu sama saja Bapak mau pindahkan APBD Gorontalo pindah ke daerah lain. Betul. Dan saya kira ini tidak populer Pak. Saya mengambil langkah itu, saya bilang ke teman-teman OPD, mohon maaf, belum maaf Bu, saya mulai hari ini jangan lagi ada orang berkegiatan di luar Gorontalo. Bikin saya di dalam Gorontalo ini, paling jaya di Pohuwato sana, supaya SPPD agak sedikit besar. Nah, ya. Bikin. Dan alhamdulillah teman-teman OPD mau membau. Kami berkegiatan Pak di Gorontalo. Dan Bapak Ibu sekalian boleh cek hotel-hotel kalau sekarang tuh Pak, Bapak cek hotel-hotel terisi semua. Kalau ini kita bikin kegiatan OPD, karena stay by loan, dana yang cash flow yang bagus itu cuma ada di pemerintah Pak. Di mana coba selain pemerintah Bapak bisa sebutkan ke saya? Nggak ada. Yang ada di pemerintah. Dengan apa? Dengan OPD Kaisak melakukan kegiatan. Maka kalau pakai pakai hotel, di situ ada orang Gorontalo kerja, ada anak, ada istri.
Kemudian orang itu belanja beli kangkung, beli jagung, beli cabai, beli minyak, itu belanjanya juga di Gorontalo. Maka ekonomi itu berputar di sini. Tak putar-putar, orang bilang serupa gasing. Tak putar-putar cuma di Gorontalo, Pak Ustadz. Walaupun dia tak putar-putar, maka mulailah hidup. Petani hidup, nelayan hidup, orang pasar hidup. Kemudian apa? Bikin kegiatan yang nasional orang pindahkan ke sini. Pak Kadis Dikbudpora ada. Saya membawa satu kegiatan nasional namanya Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia. 34 provinsi kita bikin di Taruna. Bapak boleh cek, saya nggak banyak huababo nih. Bapak cek semua hotel-hotel, dari hotel bintang sampai tidak hotel bintang, penuh semua. Kalau Bapak nggak percaya, survei hotel-hotel yang ada di kota. Pak, bagaimana sekarang sebelum Pak Hamka masuk dan sesudah masuk, Pak? Coba dicek. Sekarang Pak Umar bergerak semua, ekonomi bergerak. Kemudian bagaimana caranya? Saya mutar lagi otak. Ini ada dengan Bang Arstad, staf khusus. Kita alhamdulillah tahun ini ditunjuk jadi tuan rumah mini football Asia, Pak. Asia, bukan nasional, Asia. Kejuaraan mini football Asia yang digawangi oleh 16 negara. Dia akan datang di sini. Itu di bulan Agustus. Mini football. Mini football ini sepak bola 12 tapi dikecilkan, Pak. Lapangannya kecil. Mini football namanya, mini soccer. Orang bilangnya mini soccer. Kita jadi tuan rumah kejuaraan Asia. Itu bulan Agustus. Kemudian kita lobby lagi asosiasi takraw. Diberi lagi, sudah tinjau kemarin waktu Porprov, mereka sudah datang. Sekjennya datang. Dan kita di bulan Desember tahun ini juga akan jadi tuan rumah sepak takraw Asia, Pak. 18 negara. Nah, kalau ada ini, kegiatan seperti ini, Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan, pasti ekonomi akan bergerak. Orang yang bule-bule itu, yang orang-orang Asia, yang Arab-Arab itu tidak tahu, dia lihat bentor ini apa, mungkin dia akan naik. Bapak bentor dapat manfaat, kemudian hotel terisi, orang-orang jualan di sekitar Taruna juga nyaman. Waktu kami bikin Pekan Kreativitas Pemuda Indonesia, orang-orang yang jualan itu kami tidak gusur, Pak. Kami kesampingkan, ke samping aja, karena di sekitar pinggir-pinggir itu kita akan bikin tenan-tenan yang tidak ada yang tergusur. Dan Bapak Ibu boleh survei, semuanya happy. Hotel terisi, kemudian pedagang kaki lima tiap malam sampai jam 12, jam 1. Orang so jaga kasih berhenti, takut nanti semakin malam semakin bahaya, Ustaz. Nanti padahal masih rame itu orang datang. Nah, itu seperti itu, Pak. Itu antara lain. Yang ketiga, bagaimana menjaga politik lokal, menjaga stabilitas politik lokal dalam rangka pemilu 2024. Pak, kami adalah provinsi pertama se-Indonesia yang mengalokasikan dana untuk pemilihan Pilpres 2024. Kami provinsi pertama, dan itu diakui oleh Kementerian Dalam Negeri. Tahun 2023 ini 100 miliar dan tahun 2024 100 miliar. Jadi 200 miliar kami alokasikan untuk menyambut Pilpres, Pileg, Pilpres, dan pemilihan presiden dan pemilihan gubernur. Jadi ini yang langkah-langkah yang kami lakukan, kira-kira begitu, untuk memberikan simplifikasi terhadap program apa aja yang diberikan kepada kami, kemudian kami aplikasikan. Tentunya ini bukan kemudian tiba-tiba semena-mena kami datang kemudian seperti simsalabim atau membalikkan telapak tangan, tidak. Ini adalah rangkaian dari kerja-kerja Pak Gubernur, Bang Rusli, dan KID. Kami hanya melanjutkan di sisa-sisa ini sampai dengan seterusnya. Jadi rangkaian itu tidak boleh diputus, Pak. Bukan tiba-tiba si Hamka datang kemudian simsalabim semua jadi. Tidak. Peletakan struktur fondasi itu adalah Bang Rusli dan KID. Kami hanya memoles sedikit, atau bahasa Teajan itu menjahit, hanya menjahit-jahit sisa-sisa yang tas ambor-ambor di mana-mana, orang jahit menjadi satu untuk kepentingan Gorontalo. Saya kiranya ini yang belum mampu nih kalau tidak maksimal, karena saya ini Pak Ustadz agak ngeri-ngeri sedap, kata orang Jakarta nih. Menghadapi tokoh-tokoh ini
Dengan pengetahuan saya yang terbatas begini ini belum mampu nih Pak. Mudah-mudahan nanti diskusi saya bisa menjawab nih. Kalau tidak bisa saya serahkan Pak Ustadz. Kalau tidak Kak Ishak atau pengamat politik Pak Umar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak penjabat gubernur kita, dan alhamdulillah kita telah mendapatkan kunjungan kehormatan dari Wakil Ketua DPRD Bone Bolango, Bapak Azan Piola. Kita beri tepuk tangan. Dan Ibu Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bone Bolango, Ibu Dr. Santi Harun, pun kita beri tepuk tangan yang meriah. Disampaikan juga dengan hormat Pak Gubernur bahwa sore ini untuk menegaskan bahwa suasana dengan santai, kita akan bawa dengan santai. Maka karenanya kita menghadirkan teman-teman musisi, ada elektron. Nanti setelah ini kita bisa nyanyi-nyanyi biar suasana lebih rileks, ya. Saya tahu bahwa yang hadir ini Pak Gubernur sebagai bahan informasi. Yang hadir juga ini adalah kebanyakan memang kritikus lokal, ya, khususnya yang yang suka berdiskusi bahkan berdebat di warung kopi Pinogu ini. Nah, mudah-mudahan dengan suasana yang kita mau bawa santai ini, insyaallah tetap kita bisa menggelar diskusi yang bersahabat. Setuju teman-teman ya? Jangan. Sebelum saya sampai ke para audiens, saya ingin memberi kesempatan singkat saja tentang perspektif dari masing-masing tokoh kita di depan ini. Ada orang tua kita, Bapak Ishak Liputo, ada Pak Doni Lahati, ada Pak Umar Karim, dan ada Pak Suburoto Duhe. Kita beri kesempatan kalau boleh 3 menit ya, menanggapi atau ada hal lain yang mau disampaikan berkenaan dengan perjalanan pemerintahan sementara Bapak penjabat gubernur kita ini, Pak Presiden Forum Demokrasi Gorontalo. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak penjabat gubernur yang saya hormati, pencinta Warkop Pinogu, Pak Umar, Pak Asisten, semuanya saya hormati. Saya 3 menit dibatasi. Tentunya di kesempatan ini saya hanya menyampaikan bahwa Pak Gubernur ini 7 bulan menjabat, tetapi popularitasnya 7 bulan menjabat seperti seolah-olah sudah seperti 5 tahun menjabat. Tepuk tangan buat Pak Ishak. Karena banyak kritis tapi dia senyum. Termasuk kami hadirkan di Forum Demokrasi Gorontalo yang ditantang oleh para aktivis dari LSM. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya 7 bulan mengenal beliau. Tentunya ada lebih dan ada kurangnya. Dari semua pejabat gubernur, Pak Hamka ini ada lebihnya. Yang saya lihat dari sisi lebihnya adalah selama 7 bulan tidak pernah marah, tidak pernah kelihatan marah-marah. Selamanya dihadapi dengan senyum, baik dikritis oleh aktivis, LSM, para politisi, semua dia ambil dengan senyum. Itu kelebihan beliau, tidak pernah marah-marah. Ya, sehingga beliau ini saya anggap cocok buat atmosfer Gorontalo. Oh, Kica. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya Pak Gubernur yang bergejolak hari ini, adalah isu tentang mindset yang Pak Gubernur lakukan pada birokrat. Ini sudah berkembang bahwa Pak Gubernur melakukan coba melakukan asesmen kepada para pejabat eselon 2 dan 3. Ini sudah bergulir terlalu lama sehingga dilihat bahwa ini jadi liar. Sebaiknya kalau memang terjadi pergantian pejabat eselon 2, segera Pak Gubernur, semua akan mendukung Pak Gubernur ketika melihat saya melihat wajah-wajah orang-orang yang telah dilakukan asesmen. Dan Pak Gubernur, saya melihat bahwa networking yang disampaikan oleh Pak Gubernur sangat diharapkan oleh rakyat Gorontalo. Ini berkesinambungan terus. Pak Gubernur tadi pagi sebelum kesini menelpon saya. Beliau akan kesini dan beliau menyampaikan ke saya, Pak Ishak, saya besok ke Manado pagi jam 6.
Kemudian Sabtu saya beracara dengan anak-anak Gorontalo di Manado. Hari Minggu saya diterima oleh Presiden Malaysia, Perdana Menteri Malaysia yang biasa. namanya Anwar Ibrahim. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, ada stafnya Anwar Ibrahim sangat dekat dengan beliau. Saya sambut tadi, saya bilang Pak Gubernur, kalau datang di Pinogo tolong sampaikan kepada masyarakat Pinogo, Gorkop sini. Dan sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Oleh karena itu jangan ragu-ragu melakukan asesmen terhadap pejabat eselon segera Pak Gubernur, karena memang ini yang sangat dinanti-nantikan. Ada yang dilihat yang punya kemampuan dan ada yang tidak kemampuan. Ya, ini barangkali yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Gorontalo. Saya kira ini Pak Gubernur dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ishak Uto mendukung sepenuhnya Pak penjabat gubernur segera mengeksekusi mutasi pejabat eselon 2, eselon 3 di Provinsi Gorontalo. Kita beri tepuk tangan Pak Doni Lahati, Pak asisten kita, silakan 3 menit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Gubernur, Pak Ishak, serta teman-teman yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Secara singkat barangkali, secara struktur kami tidak bisa menilai Pak Gubernur karena beliau atasan kami. Namun yang kami rasakan bahwa selaku pemerintah daerah tentu sinkronisasi, konsolidasi, koordinasi yang selama ini 7 bulan beliau bangun, beliau sangat efektif dalam hal konsolidasi dengan kabupaten kota. Buktinya beliau dalam hal menyampaikan koordinasi, konsolidasi tidak sebatas saja pada jam-jam kantor, bahkan kalaupun beliau capek di rumah, ketika kami minta izin untuk berkoordinasi, berkonsolidasi, bersinkronisasi mengenai tugas-tugas pelaksanaan di tingkat kabupaten kepada beliau membuka pintu selebar-lebarnya. Barangkali Selamat datang Bapak Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Bapak Samte AC. Ketua Samte AC. Inilah saya melihat bahwa efektivitas beliau selaku Gubernur Provinsi Gorontalo. Barangkali demikian singkatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terus Pak Umar Karim. Ya, Pak. Ya. Kita punya waktu masih panjang, Pak. Kita punya waktu masih panjang. Pak Umar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja, sangat singkat. Pertama begini, kemarin saya ikut dicap membela Pak Gubernur. Tidak seperti itu. Saya memuji Pak Gubernur dalam konteks sepanjang sejarah kita di Provinsi Gorontalo. Nanti beliau yang jadi penjabat gubernur, APBD 2 daerah itu sempat tidak bisa dilaksanakan. Anggaran pendapatan belanja perubahan itu sebagai konsistensi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun mungkin rasa sakit Pak Doni terhadap itu juga terasa berat meskipun tadi tidak diakui. Itu luar biasa prestasi bagi saya. Dalam pemahaman saya itu pertama. Kedua, dengan kebijakan gubernur melarang aktivitas atau rapat pemerintah daerah provinsi di luar daerah, itu juga bagian dari efisiensi anggaran itu tepat untuk dialokasikan bagi kebutuhan rakyat. Tapi juga saya tidak menutup mata terhadap problem kita di provinsi. Satu, Pak Gubernur tadi bicara soal ekonomi. Saya ingin menitip semacam keluhan dari masyarakat di pesisir danau, larangan terhadap jaring apung dan keramba berdasarkan perda. Perlu saya sampaikan di tempat ini bahwa perda dijadikan dasar itu perda yang sangat keliru, karena yang dilarang itu hanya budidaya jaring apung dan budidaya keramba yang tidak dikenal dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak ada budidaya jaring apung, tidak ada budidaya keramba. Yang ada itu budidaya ikan menggunakan alat keramba dan jaring apung. Buruk sekali perda kita, lalu kemudian itu menjadi alat menggeser aktivitas masyarakat di Danau Limboto. Kalau mereka digeser, maka bagaimana sumber penghidupan mereka? Itu pertama. Kedua, Pak Gubernur, satu lagi, bahwa Bapak akan disibukkan pada bulan ini
tepatnya pada tanggal 23 Januari. Mohon diperiksa Perda Bapak, Perda nomor 9 tahun 2015. Ternyata ulang tahun Gorontalo, Provinsi Gorontalo itu 1 tahun 2 kali. Itu lucu sekali bagi saya. Dan itu perda terburuk dalam pandangan saya. Bagaimana mungkin ada ulang tahun lalu kemudian dalam 1 tahun 2 kali, bukan ulang tahun namanya, ulang bulan. Lucu, tapi ini fakta. Ini problem pemerintah provinsi. Terakhir, banyak yang mengkritisi Pak Gubernur tentang hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri. Mohon dijelaskan di tempat ini kenapa kemudian Pak Gubernur tidak mendapatkan predikat baik. Ya, apakah dengan predikat tidak baik itu masuk pada kualifikasi buruk? Ini juga perlu dijelaskan ke publik. Karena pemicu itu adalah soal penilaian dari atau evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Saya singkat itu dari saya. Ya, kita beri tepuk tangan buat Pak Umar. Seterusnya kita langsung saja ke Ketua Lembaga Adat Bapak Haji Subroto Duhe. 3 menit Pak, 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Pak Gubernur, yang namanya bicara adat istiadat, maka ada beberapa masukan khususnya kepada Pak Gubernur dalam kaitannya dengan melaksanakan tugas di Provinsi Gorontalo. Yang pertama Pak Gubernur, barangkali ini perlu diwaspadai oleh Pak Gubernur, karena Pak Gubernur waktu istilahnya di Topu itu sudah ada pesan-pesan adat. Lo iya, lo tawa lo iya. Sehingga apabila Pak Gubernur berjanji dengan masyarakat, maka harus ditepati. Tidak boleh soal di situ merupakan salah satu penilaian. Itu antara lain Pak Gubernur. Kemudian dalam hal-hal yang lain, ini termasuk kegiatan Pak Gubernur Motolongala. Ini salah satu kegiatan Motolongala Pak Gubernur. Dan ini cukup bagus sekali ini. Ini Motolongala Pak Gubernur. Kemudian yang lain Pak Gubernur, itu antara lain pesan saya kepada Pak Gubernur. Kemudian yang berikut menyangkut Dewan Adat Provinsi. Dewan Adat Provinsi Gorontalo ini kalau tidak salah hampir 2 tahun, ada 2 kepemimpinan. Dan sampai dengan hari ini itu belum. Nah, bagaimana sikap Pak Gubernur terhadap Dewan Provinsi ini? Dualisme kepemimpinan. Di lain pihak bahwa masa jabatan ini kalau tidak salah bulan-bulan Februari Pak Gubernur. Ya, masa terakhir. Sehingga waktu rapat kemarin kami di provinsi, kami sarankan supaya Dewan Adat Provinsi dibekukan dulu, menunggu masa berakhirnya, kemudian dipilih kembali pengurusnya. Kemudian yang begitu Pak Gubernur menyangkut program pertanian, perikanan. Ini menyangkut pertanian Pak Gubernur, selalu pengadaan traktor terus menerus. Nah, sekarang masalahnya apa? Apakah selama ini sawah-sawah atau lahan di Gorontalo ini banyak yang tidak terolah? Karena saya kira bukan itu masalah pokoknya Pak Gubernur. Sehingga ini perlu diidentifikasi masalahnya yang paling tepat, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur itu tepat adanya. Yang berikut kita lihat, hampir rata-rata buah-buahan yang ada di Gorontalo itu berasal dari luar daerah. Artinya bahwa uang-uang kita banyak yang keluar daerah, tinggal tai yang di. Nah, ini juga Pak Gubernur perlu kita pikirkan bersama. Di lain pihak bahwa areal kita cukup luas sekali. Dan yang terakhir Pak Gubernur, soal motorbox, bukan saja PKB-nya yang ditahan Pak Gubernur, tapi mereka juga diwajibkan untuk menyimpan setiap hari misalnya 10.000. Sehingga ke depannya pada kondisi tertentu itu mereka ada uangnya, mereka bisa manfaatkan pada kondisi-kondisi tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ketua DPR Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Bapak Sam T. Sebentar. Pak Sam.
Kita bersyukur Pak Sam, Pak Ketua DPR, lebih mau mengalokasikan waktunya kepada para peserta diskusi. Halo. Kita yang tertib, teman-teman. Kita mulai dari Bapak. Cek lah. Terima kasih. Abah Ludi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebenarnya saya tidak ada niat untuk berbicara Pak Gubernur. Cuma saya lihat karena teman-teman mendorong, tapi tidak apalah. Yang pertama Pak Gubernur, saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf Pak Gubernur. Saya mengeritik Bapak bukan berarti untuk menjatuhkan Bapak, tidak. Mengeritik Bapak karena untuk perbaikan bagaimana daerah ini akan lebih baik. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tadi saya sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Itu cukup baik sekali. Hanya satu yang saya tertarik, bahwa melarang kegiatan di luar daerah, supaya ini dapat diketahui oleh Pak Bupati, karena sering beliau melakukan kegiatan di luar daerah. Siapa Pak? Siapa? Pak Nelson Pemalingo. Ya. Rupanya selalu sering kegiatannya di luar daerah. Kebetulan ada asistennya di sini dengan Ketua DPR. Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu adalah satu pembelajaran bagi kita bahwa meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian berikut Pak Gubernur, saya melihat karena tugas Bapak sebagai penjabat adalah yang pertama mengamankan stabilitas pemerintah. Yang berikut menyampaikan bagaimana situasi untuk menghadapi Pilpres dan Pilgub sekaligus ada Pilkada. Tentunya ini harus perlu disampaikan kepada masyarakat. Pak Gubernur, kemarin beberapa bulan yang lalu semua partai politik melakukan silaturahmi. Ketua-ketua partai politik dilaksanakan di rumah makan Orasawa. Pak Gubernur waktu itu menjanjikan bahwa Bapak hadir. Setelah itu ditunggu, Bapak tidak hadir, tapi mungkin keterlambatan pesawat karena Bapak waktu itu katanya dari Jakarta. Cuma memang ini silaturahmi ataupun kegiatan partai politik di Provinsi Gorontalo itu ada tugas pemerintah daerah. Sebagai gubernur, sebagai pembina partai politik, bahwa ini satu hal yang penting sekali Pak Gubernur. Kemungkinan bulan ini akan dilaksanakan lagi. Kami mohon Pak Gubernur bisa menyampaikan bagaimana kondisi daerah, bahkan kondisi provinsi di Jakarta. Bapak saya lihat ikuti di Jakarta itu sangat mencekam dengan adanya Anies Baswedan dicalonkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Oleh karena itu bagaimana masyarakat ini tidak terpecah belah yang ada di sini, sehingga Pak Gubernur bisa menetralisir. Karena walaupun saya baru bicara, jangan dulu potong, saya berikan kesempatan. Oleh karena itu Pak Gubernur, mohon maaf, saya sering ditekan-tekan, bukan dikritik oleh teman-teman, tapi tidak apalah, karena saya mau ingin bagaimana kinerja Pak Gubernur di Provinsi Gorontalo, bahwa Bapak itu sebagai penjabat, sebagai pegawai negeri sipil, kalau Bapak gagal di sini berarti penilaian Bapak di tingkat pusat tidak ada. Yang kami khawatirkan, Bapak kalau gagal di sini tidak akan mendapat jabatan lagi yang lebih tinggi di sini. Nah, oleh karena itu kami mohon lebih bagus silaturahmi semacam ini dilakukan Pak, sehingga kami lebih senang. Kemudian berikut, kekurangan-kekurangan yang ada itu tergantung tamu-tamu datang itu protokolernya Bapak harus siap melaporkan 1 kali 24 jam. Tidak boleh hanya dibiarkan begitu Pak, karena ini
protokoler ini yang menentukan jadwal di sini, Bapak di sini, Bapak di sini, sehingga Bapak tidak akan memberikan janji kepada pejabat yang untuk melakukan kegiatan tertunda, sehingga protokoler mengingatkan kepada Bapak untuk kegiatan Bapak ada skedulnya, jadwalnya, Bapak hari ini sekian, jadi sekian. Ini hanya masukan Pak supaya lebih bagus. Insya Allah ke depan lebih bagus kegiatan di Provinsi Gorontalo. Terima kasih Pak Gubernur. Tolong mohon maaf sekali lagi, mohon maaf saya sering ditanyakan oleh Pak Gubernur yang mana itu yang gore-gore itu Pak Ishak. Terima kasih Pak Gubernur, mohon maaf sekali lagi. Tepuk tangan buat Abang Ludi. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya kasih kesempatan semua tidak mungkin Bapak Ibu, karena saya mau bertanya. Saya datang ke tengah forum ini, teman-teman mahasiswa dulu, Presiden Presiden mahasiswa Universitas Gorontalo. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji kepada Allah, salawat kepada Rasul yang kami hormati, para sesepuh-sesepuh. Ya, para aktivis dan seluruh audiens di Warkop Pinogo hari ini kami ucapkan terima kasih pertama apresiasi mahasiswa dan BEM UG serta BEM UMGO Universitas Muhammadiyah. Mengapresiasi kegiatan ini, terima kasih kami ucapkan Kakanda Gubernur telah hadir dan mau mendengarkan aspirasi kami dari mahasiswa. Singkat, kemarin ya, kemarin kalau tadi Kakanda Gubernur lanjutkan. Mohon maaf Pak. Ya, terima kasih. Ini aja deh. Cek lo. Ya. Baik, tadi kalau narasinya adalah melanjutkan kepemimpinan di periode kemarin, setidaknya kami mencatat ada 8 program unggulan di program periode kemarin, bahkan 2 periode. Di antaranya adalah pendidikan, kemudian kesehatan, lingkungan, pemerintah, ekonomi, kemudian infrastruktur, seni, agama dan budaya. Nah, kami tadi mendengarkan beberapa presentasi yang singkat berkaitan dengan perkembangan ekonomi, kemudian ada juga soal pemerintahan yang lebih efektif melayani. Kami khususnya di bidang pendidikan, apalagi program prioritas utama dari periode kemarin adalah nomor satunya adalah pendidikan yang gratis dan bisa mencakup seluruh adik-adik ataupun seluruh pemuda yang ada di Gorontalo. Nah, kami sampai dengan sekarang bahkan berdasarkan catatan kami ada sekitar 100 lebih mahasiswa di UG itu mengajukan beasiswa akhir studi. Tapi sampai dengan hari ini, bahkan setelah mereka lulus, tidak ada realisasi program beasiswa akhir studi itu. Itu berkaitan dengan pendidikan. Belum soal kesehatan, bagaimana kemudian kami kemarin mempersul hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, khususnya di wilayah Rumah Sakit MM Dunda. Bagaimana kemudian banyak peralatan rusak yang kemudian tidak bisa diberikan atensi oleh pemerintah daerah. Yang berikut adalah soal lingkungan. Masih banyak isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan di wilayah Provinsi Gorontalo khususnya. Kemudian banyak terjadi banjir dan sebagainya. Kemudian penanganan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi sangat-sangat lambat. Kemudian hal yang berikutnya adalah berkaitan dengan isu agama dan budaya. Bahkan kemarin kami sempat mendengar pembangunan Islamic Center yang akan dilakukan di Danau Limboto. Tapi berdasarkan hasil kajian, ketika kita ingin punya Danau Limboto tidak hanya sebatas sejarah, maka kami pun akan melakukan kajian-kajian untuk menolak pembangunan Islamic Center yang ada di Limboto. Karena ketika dibangun wilayah-wilayah pesisir itu, maka Danau Limboto hanya tinggal nama di 30 tahun yang akan datang. Itu berkaitan dengan lingkungan dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan infrastruktur, Pak. Banyak di wilayah kabupaten ketika Bapak ingin menarik investor, banyak kegiatan dilakukan di Gorontalo, tapi kemudian jalan-jalan di Gorontalo masih banyak yang berlubang. Bahkan di Kabupaten Gorontalo bahkan terjadi pemutusan kontrak kerja proyek-proyek pembangunan jalanan. Ada sekitar 14 proyek pekerjaan jalan di Kabupaten Gorontalo itu putus kontrak. Dan bahkan sampai dengan hari ini tidak jelas lagi. Nah, maka dari itu ketika kita mau mengundang orang luar di Gorontalo dan melihat kondisi
Gorontalo yang saat ini sangat-sangat memilukan, berarti kita yang hanya ya kita akan dapatkan adalah malu, Pak Gubernur. Jadi saya rasa evaluasi ini terus diingatkan oleh pihak pemerintah daerah. Sebetulnya kami dari mahasiswa mendukung penuh apa yang dilakukan oleh kinerja gubernur, tapi kemudian apabila terjadi bentrok, maka yakin dan percayalah mahasiswa Universitas Gorontalo, mahasiswa Universitas Muhammadiyah berada di barisan yang pro terhadap masyarakat Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Seterusnya kita beri kesempatan Bapak Haji Pak Hida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Gubernur, kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan kami sangat-sangat mendukung program ini sampai Pak Gubernur berakhir. Ini bukan koprol, cuma kebetulan Pak Gubernur orang Kabupaten Gorontalo, saya orang Kabupaten Gorontalo. Yang kedua, Pak Gubernur, beberapa hari yang lalu kami berdiskusi dan berdialog dengan Polda dan Kapolres Gorontalo. Muncullah beberapa pertanyaan mengenai penanganan hutan nantu. Ternyata rata-rata penanganan hutan nantu itu baru lokal. Bualemo sendiri, Kabupaten Gorontalo sendiri, Gorontalo Utara sendiri, dan yang korban adalah Kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu, Pak Gubernur, kami mohon ini perlu diseriusi karena sudah ada hasil banjir yang ada di Bilato. Dan itu sudah kurang lebih 2.000 penambang liar yang berada di atas. Itu laporan dari teman-teman kita polisi yang sempat tidur di sana. Dan ini harus provinsi yang tangani. Dan yang terakhir, Pak Gubernur, barangkali rumah sakit sekarang di kita ini masih banyak yang kurang. Kami dengar rumah sakit mana, rumah Pak? sakit Ainun ditolak anggarannya. Ini perlu dijelaskan Pak Gubernur supaya tidak jadi liar. Baik. Dan yang terakhir sekali, terima kasih Pak Sam TAC. Mudah-mudahan beliau ke depan jadi komandan Pak Doni Lahati. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Hida dan kita kembali serahkan ke Pak Gubernur untuk menjawab 3 pertanyaan. Di samping mungkin bisa menyentil perspektif dari beberapa tokoh kita di depan. Silakan Pak Gubernur. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa hal yang sifatnya teknikal dan mekanistik yang mungkin barangkali tidak komprehensif saya menjawab. Mungkin nanti ada teman-teman dari OPD yang bisa menambahkan, karena memang saya tidak terlalu jujur ini. Saya harus berkata tidak terlalu jujur karena saya harus berkata jujur bahwa tidak semua masalah saya menguasai. Jadi hal-hal yang sifatnya substansi yang bisa saya jawab, dan yang sifatnya teknikal barangkali mungkin nanti teman-teman ada Bapeda, ada beberapa kadis yang mengiringi saya bisa menambahkan kalau itu disetujui oleh forum. Ya, pertama soal assessment. Assessment ini bukan kemauan gubernur atau istilahnya like and dislike. Saya suka yang ini, saya nggak suka yang ini, atau saya tidak suka dia di posisi A harus pindah ke posisi B. Tidak. Ini adalah kebutuhan ASN, kebutuhan birokrasi. Kita ingin kalau kita ingin memulai sesuatu, maka yang paling harus kita tata kelola lebih awal itu adalah birokrasi, Pak. Anda mau berjalan jauh kalau birokrasi tidak ditata, itu sama seperti Anda menjaring angin, Pak. Karena birokrasi itu harus harus inline dengan pemimpin. Kalau pemimpin jalan A kemudian birokrasi jalan B, itu yang agak susah menurut saya. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan Kak Ishak tadi, kita melakukan assessment. Bahkan sekarang Kak Ishak, kita adalah provinsi pertama yang melakukan assessment, dan kami tidak melakukan assessment sendiri.
kita melakukan asesmen melibatkan BKN pusat, Pak. Jadi begitu dites, Pak, langsung keluar angkanya, Pak. Jadi online. Begitu misalnya Kak Ishak masuk di tes, langsung keluar. Jadi tidak ada dusta di antara kita, Pak. Ya, kan begitu kira-kira lagunya Bruri Marantika. Oleh sebab itu kita adalah salah satu provinsi pertama, kedua, mohon maaf. Yang pertama melakukan talent pool ini adalah Sulawesi Tengah. Tapi dia terkecil, hanya 300. Kita eselon 3, eselon 4 sebanyak 559 ditambah dengan 34 assessment, 34 atau 38 Pak Budi. 34 eselon 2. Jadi hampir kurang 600. Dan kita diapresiasi oleh KSN pusat. Yang kedua, asesmen atau putar-putar ini, kata orang Gorontalo, memutar sesuatu ada beberapa indikator. Pertama, mungkin barangkali yang bersangkutan itu tidak happy di situ atau tidak cocok, boleh kita putar, boleh kita. Atau misalnya daya serapnya kurang bagus, itu penting menjadi indikator untuk kita penilaian, Pak. Atau misalnya Kak Ishak maunya A, si kadisnya maunya B, ya kan tidak boleh. Harus seiring sejalan, harus beriringan bersama-sama, kan begitu teori dalam birokrasi. Oleh sebab itu kita melakukan talent pool. Nah, talent pool ini yang kita sudah lakukan. Sekarang eselon 2 kita talent pool semua. Kalau dia nanti eselon 2 ini dia akan pindah ke Kemenpora sama-sama eselon 2, dia tidak perlu melakukan tes lagi, Pak. Tinggal wawancara. Dan itu berlaku selama 2 tahun. Atau misalnya salah satu kepala dinas diperlukan misalnya jadi apa di tempat lain, dia hanya tinggal wawancara, Pak. Karena data-datanya itu sudah ada di BKN semua. Itu namanya talent pool. Pertanyaan saya, pernah nggak Gorontalo bikin talent pool? Belum ya? Setahu saya belum pernah melakukan talent pool dengan melibatkan BKN. Jadi saya ingin mengklarifikasi bahwa ini bukan karena like and dislike, bukan Pak Gubernur suka yang ini nggak suka yang ini, tidak. Ini adalah kebutuhan institusi birokrasi yang ada di provinsi. Saya, Pak, kebetulan menulis disertasi tentang ini, Pak, di Universitas Kebangsaan Malaysia, dan lulus dengan cemerlang, Pak, cum laude saya. Dan buku itu sudah diterbitkan oleh Kompas. Nanti saya nggak bawa, nanti saya bagi. Kalau itu bisa belajar tentang birokrasi dan partai politik. Saya menulis tentang itu. Tapi kalau diadu dengan bapak-bapak, saya angkat topi, saya nggak kuat. Saya ilmunya cuma ilmu tekstual. Bapak experience, jadi saya nggak kuat. Apalagi dengan adik mahasiswa, nggak kuat. Walaupun saya dosen pasca sarjana, nggak kuat. Kira-kira itu Kak Ishak. Yang kedua dengan Bung Doni tadi soal tupoksi koordinasi kami kapan aja. Beliau tengah malam pun datang, kami terima, melakukan koordinasi dan ya jangan diinterpretasi yang negatif. Ini ya positif. Kemudian Pak Umar, soal APBD Kabupaten Gorontalo ini memang karena saya sempat agak berdebat dengan Pak Ketua ini agak. Tadinya memang kita pikir tidak terlalu substansi. Ternyata setelah kita komunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, ada beberapa hal yang harus ada pentahapan yang harus kita ikutin. Oleh sebab itu kami mengambil langkah bahwa Pergub. Dan Pak Ketua, setelah saya jelaskan, Pak Ketua sudah memahami. Tadinya agak tajam, Pak, saya dengan Pak Ketua diskusi. Nah, kalau Kabupaten Gorontalo itu karena keterlambatan, Pak. Kabupaten Gorontalo Utara. Gorut itu karena keterlambatan, Pak. Mereka yang melewati tenggang waktu yang ditetapkan. Kalau Kabupaten Gorontalo karena tidak korum. Ya, kemudian soal Pak Umar, ada ulang tahun yang 2. Saya kira tidak, 1 aja, Pak. Yang 5 Desember itu adalah penetapan hari ulang tahun.
Oh, yang setahu saya 23 Januari itu hari patriotik. Oh gitu, nanti kami akan cek kalau begitu. Saya pikir yang 5 Desember adalah hari ulang tahun. Yang disepakati antara Kementerian Dalam Negeri dan kita, pemerintah, adalah ulang tahun 5 Desember dan 23 Januari itu adalah hari patriotik, kalau nggak salah. Tapi nanti akan kami cek, Pak. Ya. Kemudian hasil penilaian cukup. Nah, ini saya ingin menjelaskan. Hasil penilaian cukup itu hanya ada 3 kategori. 1 baik, 2 cukup, yang 3 itu kurang. Nah, kita waktu penilaian itu di antara 7 pejabat gubernur, yang penilaian terbaik itu adalah Aceh, kemudian Bangka Belitung. Nah, di antara kami yang 5 ini, saya yang paling tertinggi, Pak, di antara 5 dengan kategori cukup dengan nilai yang paling tinggi. Nah, saya pikir karena memang ini cukup. Jadi bukan buruk. Tidak ada kata-kata buruk, Pak. Sebetulnya ini kalau undang-undang ITE ini sudah masuk. Betul kan guys, kayak sebetulnya masuk, cuma enggak usah lah. Kalau saya begini, di Gorontalo ini kata orang karena orang-orangnya pintar, dan untuk kita belajar leadership, kepemimpinan, laboratorium politik itu adalah ada di Gorontalo, Pak. Kalau benar saya setuju dengan beliau tadi, kalau kita berhasil insya Allah akan lebih baik ke depan. Kira-kira begitu menurut saya. Oleh sebab itu hasil cukup itu memang ada beberapa format yang tidak inline. Jadi caranya itu kita menginstall dulu, begitu kita presentasi itu tidak ketemu antara format, belum ketemu karena baru pertama kali, Pak. Mudah-mudahan saya berjanji di termin kedua, di triwulan kedua ini mudah-mudahan akan lebih baik. Saya janji, Pak. Begitu, Pak Umar. Kemudian Pak Broto, saya janji harus ditepati. Insya Allah saya kalau bisa, kalau enggak. Terkait dengan pertemuan, karena soal janji ini, pertemuan dengan partai-partai politik, saya pulang tidak dapat pesawat yang dijanjikan itu, Pak. Jadi ketika pertemuan partai-partai politik itu, saya masih dalam pesawat. Jadi saya sampai itu sudah 5:30. Kalaupun saya datang, saya pikir juga tidak patut secara etik saya datang karena sudah dilakukan dari pagi hari. Kemudian dialog saya setuju. Nah, soal Dewan Adat Provinsi, ketika Dewan Adat Provinsi itu saya sudah memanggil, Pak, dua-duanya, Pak, di bulan Mei. Bapak boleh cek, ada Pak Alim Niode, kemudian ada Pak Sukri sekarang yang PJ Sekda, Sukri Betutie, dan Pak Hamsa Isa. Saya memanggil Pak Abdullah Paneo dan Pak Karim Pateda. Sudah 3 kali kami pertemuan di rumah dinas. Saya ingin supaya Dewan Adat ini jadi satu. Karena saya bilang, Om ini kan menjadi panutan, jadi patron kita untuk. Kalau ada dua-dua ini, dari mana kita mau mengadut ini kalau ada dua? Nanti kalau saya bantu Pak Kadula, nanti Pak Karim marah. Kalau ganti Pak Karim, nanti Kadula marah. Jadi saya bilang, saya kasih solusi, Om, waktu itu. Silakan melakukan musyawarah berdua dengan syarat dua-duanya tidak boleh maju lagi, mencari alternatif pemimpin yang baru. Saya tegaskan di depan, kalau boleh saya bohong tanya Pak Kadula dan Pak Karim. Saya bilang, Pak, saya mau ini jadi satu dan berdua bikin musyawarah, semuanya kami tanggung. Kami tanggung. Pilih pemimpin, tapi dua-duanya tidak boleh maju. Menurut saya, cari yang lain. Sebab kalau nanti Kadula jadi, nanti kubunya Pak Karim marah. Pak Karim maju, kubunya Kadula marah. Nah, ternyata dimediasi oleh Pak Sukri dan Kak Alim Niode. Kalau ada Kak Alim Niode bisa bercerita banyak. Sampai dengan kami diberi batas waktu Desember kemarin belum juga jadi nyatut, Pak. Nah, saya bilang kalau selama Dewan Adat masih ada 2, maka tidak akan dapat bantuan dari provinsi. Ya, sebab kan yang dibantu cuma 1, Pak. Kalau ada 2 bagaimana bantunya? Jadi tidak bisa dibelah 2. Oleh sebab itu, mohon maaf Pak orang tua kita, Pak Karim dan Pak Abdullah, karena masih 2 kami belum bisa bantu. Kalau sudah jadi 1 baru boleh. Nah, soal untuk dibekukan kami tidak berani. Karena dia punya internalitas sendiri untuk mekanisme sendiri. Itu mungkin akan kesadaran dari beliau-beliau berdua atau dari bate-bate yang bisa mendorong, mungkin barangkali menurut saya. Kalau saya yang dorong nanti salah digugat lagi, bahaya. Jadi
saya kira tinggal menunggu kesadaran dari beliau berdua. Kemudian Pak Ludin, soal Pak Nelson saya no comment Pak. Iya, saya kurang tahu. Jadi, saya belum mampu, saya tidak bisa menjawab karena nanti mungkin ditanyakan beliau. Saya yakin beliau juga pasti nggak berani menjawab, apalagi saya. Kemudian soal protokoler insya Allah akan kita atur lebih baik lagi. Nah, soal BEM tadi, pendidikan gratis, nanti saya cek. Yang saya tahu itu adalah bantuan beasiswa mungkin. Kalau pendidikan gratis, soal rumah sakit Ainun nanti saya akan jawab sekaligus. Soal Islamic Center, Islamic Center kita berikhtiar untuk membangun Islamic Center. Ada dua cara untuk membangun Islamic Center. Satu melalui APBD dan dua melalui kemandirian, Pak. Artinya menggerakkan semua institusi yang ada di masyarakat. Nah, kami sudah beberapa kali diskusi dengan anggota dewan. Memang agak ribet, termasuk menentukan lokasi. Nah, kemarin itu ada beberapa lokasi, satu di Danau Limboto ya, dikasih info, dan dua di Gor. Sampai sekarang kita belum menentukan lokasi. Kalau di Danau Limboto memang ada beberapa persyaratan yang harus kita kaji. Yang pasti begini, Adinda, bahwa Islamic Center itu kita akan berusaha. Sebetulnya janji kita tuh kalau bisa di Januari, 23 Januari kita akan pacang. Tapi kita lagi mencari lokasi yang betul-betul. Saya, Pak, terus terang aja ingin supaya Islamic Center ini bukan kita sekedar membangun masjid, Pak. Tapi saya mau itu adalah Islamic Center yang punya areal di situ, punya areal olahraga. Jadi kalau bapak-bapak ke Jakarta itu bisa lihat Masjid Albina di GBK. Jadi orang sambil ibadah dia juga bisa olahraga. Nah, begitu. Jadi kalau kita bangun masjid, hanya sekedar bangun masjid, pasti masjidnya cuma jadi tiap Jumat, kemudian Lebaran, Idul Fitri, dan Idul Adha. Yang kita mau adalah masjid yang ikonik, yang nanti orang di luar Jakarta bilang, mari orang pilih Gorontalo karena ada masjid yang bagus, Pak. Gitu. Nah, jadi sabar-sabar sedikit. Saya sudah 3 kali ketemu dengan Bang Ridwan Kamil, Kang Emil. Bapak kalau lihat pembangunan Masjid Al Jabar luar biasa, Pak. Dan itu di pinggir sungai. Beliau bilang ke saya, bagus kalau bangun itu di pinggir sungai. Itu saran beliau. Dan Pak Ridwan Kamil sebetulnya sudah berjanji untuk sedikit mengedit sedikit bentuk, karena yang setahu saya yang arsitek yang hebat itu untuk masjid Pak Ridwan Kamil, belum ada yang lain, Pak, Gubernur Jawa Barat. Dan beliau janji akan datang ke sini kalau setelah tim kita diterima, Ustadz. Itulah kira-kira Islamik. Kalau untuk penentuan tempat yang di Balai Sungai belum pasti, masih dalam kajian. Jalan-jalan di Kabupaten Gorontalo nanti Pak Ketua yang jawab. Tidak berani. Pak Hida, hutan nantu saya belum begitu menguasai, nanti ini jadi catatan. Nanti saya akan berdialog dengan Pak Kadis. Kemudian rumah sakit Ainun ditolak. Sebetulnya tidak ada penolakan waktu penggunaan PEM. Tetapi karena ini pelaksanaannya pembangunan fisik, itu udah kurang dari 6 bulan. Saya bilang, saya tidak berani melakukan ini karena yang melakukan sekarang ternyata di akhir tahun melakukan sebelum lewat dari 6 bulan saja masih mangkrak, apalagi kalau kita melakukan itu, Pak. Itu namanya bunuh diri. Satu kaki sudah di Kejaksaan atau Polda, Pak. Dan yang menandatangani itu STPJM-nya itu adalah saya, Pak. Saya kan tidak tahu dari awalnya bagaimana ini. Nanti tiba-tiba itu. Jadi kira-kira begitu. Jadi sekarang ini pun tadi saya dengan Pak Direktur Rumah Sakit dan Pak Ibu Kadis, hari Senin kami lagi ketemu dengan SMF, Pak. Kalau Gorontalo maunya, kita mau sekaligus paket dengan Gorontalo, Kota Gorontalo, mencari dana-dana yang bisa untuk membantu Rumah Sakit Ainun dari TPC untuk menjadi TPB. Saya kira itu. Iya. Yang lain belum terjawab, mudah-mudahan nanti saya jawab di kemudian hari. Terima kasih, Ustaz. Kita beri tepuk tangan Pak Gubernur. Teman-teman sekalian, sekarang ini waktu sudah 5:30. Sudah 5:30. Menjadi hak prerogatif dari moderator
untuk menunjuk pertanyaan terakhir saja. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir Pak Guru Salim, Pak Guru Salim, Pak Guru Salim. Ini pertanyaan terakhir Pak Gubernur karena waktu sudah 5:30. Pak Guru Salim silakan. Ini terakhir. Lalu nanti ada jawaban dari Pak Ketua DPR Kabupaten. Cek. Ya, tentang jalan-jalan yang berlobang dan Pak Bupati Gorontalo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf membelakangi Pak Kabak. Yang kami hormati Pak Gubernur dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama kami sampaikan bahwa siapa yang menanam maka dia akan memetik. Lompatan Pak Gubernur di meja beberapa tahun yang lalu menjadikan Bapak sebagai gubernur nanti. Itu pertama. Yang kedua adalah bahwa kami mengapresiasi selama berapa bulan Pak Gubernur di Gorontalo. Yang pertama tentang IPM kita naik Pak, alhamdulillah naik dari 6981 itu dari 6981 yang kemarin 69,00 poin. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi kita naik juga Pak, dari 2,5958 kemarin kita naik. Tapi yang menjadi tantangan kita adalah pada kesenjangan ketimpangan pendapatan masyarakat Pak, itu masih di bawah 0,4%. Yang kedua juga adalah terkait dengan tingkat pendapatan juga masyarakat, kemiskinan yang janji Bapak di akhir tahun ini itu di atas 5%. Apa yang menjadi garansi Bapak sehingga di atas 5% itu mampu dicapai. Yang berikut adalah soal asesmen Pak, 599 dan 34 Bapak sudah melakukan itu dan itu sejarah di Indonesia dan di Provinsi Gorontalo. Kami berharap merit sistem itu harus dianut dengan sebaik-baiknya, karena birokrasi itu jangan menjadi ATM dan jangan menjadi dana haram. Sebagaimana tulisan Bapak dalam buku Bapak di tahun 2014 sempat kami lihat itu. Sehingga artinya bahwa birokrasi jangan menjadi dana haram dan birokrasi jangan menjadi ATM. Iya. Dalam hal politik. Dan yang berikut soal pendidikan Pak. Kebetulan saya guru. Kami menitip kepada guru-guru kita Pak. Apalagi biasa di awal tahun itu biasa ada pemberhentian. Kami berharap jangan lagi seperti itu. Karena Bapak duduk di sini ini karena guru. Kira-kira begitu Pak. Tepuk tangan buat Pak Guru Salim. Dan yang berikut adalah soal kepala sekolah Pak. Kami menitip pesan kepada kepala SLB Pak. SLB itu adalah sekolah luar biasa. Di situ menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Baik. Anak berkebutuhan khusus bukanlah produk Tuhan yang gagal, karena Tuhan tidak pernah gagal. Anak berkebutuhan khusus tidak butuh dikasihani tapi diberi kesempatan. Sehingga kompetensi itu Pak Gubernur 2,5 tahun Bapak menjabat memberikan karya nyata, bukan karya kata. Kalau hanya berkata-kata semua orang bisa melakukan itu. Yang paling terakhir Pak Gubernur, soal hutan nantu. Hutan nantu itu Pak Gubernur kami pernah nginap di sana. Saya 2 tahun melakukan pendampingan di sana. Kalau bicara soal emasnya banyak Pak. Kalau Bapak mau ke sana itu ada 1.000 orang di dalam. Berapa personil kepolisian kita itu sedikit. Saya ini setuju dengan Pak Subroto, dengan Pak. Selamat datang Bapak Haji Adhan Dambea, komprehensif. MA. Kira-kira itu apresiasi dan kepada kami pemerintah provinsi dalam melakukan pengawalan terhadap. Baik. Bila itu taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Haji Adhan Dambea, SOS MH, Pak Haji Adhan Dambea, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Diundang Pak Gub. Ya. Diundang oleh Pak Gubernur Pak Haji. Ya. Tepuk tangan buat Pak Haji Adhan Dambea. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Haji Adhan Dambea. Alhamdulillah. Dan ya, kita berharap teman-teman ini bukan pertama dan terakhir. Pak Gubernur kita tidak hanya kali ini akan berkomunikasi bersilaturahim di warung kopi ini. Kita jadwalkan lagi pertemuan berikutnya, setuju? Yang belum bicara ada kesempatan bicara saat itu. Dan sebelum kita meminta jawaban dari Pak Gubernur, kita beri kesempatan kepada Pak Haji Adhan Dambea untuk menyampaikan perspektifnya sedikit waktu saja tentang Gorontalo kemarin dan hari ini. Terima kasih. Silakan Pak Gubernur. Pak Haji. Tadi dulu Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak penjabat yang saya hormati, Bapak, Pak Ketua DPR Kabupaten, Pak Ketua dan bahkan hadirin sekalian saya muliakan. Saya tidak banyak.
Saya kira kalau Gorontalo ini para aktivis pasti tahu perkembangan Gorontalo. Jadi saya tidak perlu harus menjelaskan secara detail. Tapi yang pasti bahwa dengan kehadiran beliau ini, dengan pergantian kepemimpinan ini, kita akan bikin bagus Gorontalo ini. Itu intinya. Saya kira cuma itu. Terima kasih ya, calon Gorontalo. Tepuk tangan buat Pak Haji Adhan Dambea. Dan terakhir kita beri kesempatan Pak Gubernur menjawab pertanyaan terakhir sekaligus closing statement. Silakan Pak Gubernur. Ya, terima kasih Pak Ade. Ya, saya kira Pak Hida tadi lebih kepada saran aja, dan saya sudah mencatat, dan mudah-mudahan saya lihat antusiasme masyarakat dan aktivis yang sangat tinggi. Barangkali Pak Ustadz dijadwalkan kembali. Ya. Setuju? Setuju. Sehingga saya lebih siap lagi. Tadi ini Pak Ustadz ini ketemu di orang takjiah, dia bilang biasa aja, cuma minum-minum kopi. Ternyata diskusi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di tempat lain. Ya. Dan saya ada buku saya mau serahkan ke Ketua BEM nih. Yang Ketua saya bilang BEM tadi. ya. Nanti diabadikan teman-teman foto Ketua BEM UG, diserahkan secara langsung oleh Pak Pejabat Gubernur. Tidak ada pica-pica uti. Biasa ini. Mohon tenang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma arzuqna imaman adila. Amin. Allahumma arzuqna imaman adila wa fathan mubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atas nama keluarga besar pengunjung warung kopi Pinogu Limboto, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pejabat Gubernur Gorontalo, Bapak Insinyur Hamka Hendra Nur, MSI PhD, yang telah berkomitmen menunjukkan kesungguh-sungguhan beliau untuk mau bersama rakyat Kabupaten Gorontalo khususnya dan Provinsi Gorontalo pada umumnya. Bukti komitmen, insya Allah beliau bikin jadwal lagi dalam waktu dekat, tidak panjang-panjang waktunya. Dalam waktu dekat ini kita akan bikin pertemuan lagi. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Haji Adhan Dambea, Bapak Haji Ishak Liputo, Pak Haji Doni Lahati. Insya Allah beliau naik jabatan beliau nanti, insya Allah. Amin. Pak Umar Karim, Pak Ketua Lembaga Adat, dan yang paling utama Pak Samte AC, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Pak Wakil DPRD, Ketua DPRD Bone Bolango Pak Azan Piola. Teman-teman sekalian, terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra yang sementara menyatu bersama kami, nyanyi. Radio 99,9 kita putar lagu kemesraan. FB Humas Provinsi Gorontalo dan juga streaming FB Poliama Radio. Tutup siaran dulu. Ucapan kepada seluruh netizen yang sempat menyaksikan secara langsung live streaming bersama silaturahim dan dialog reflektif awal tahun 2023. Kita kembali ke studio. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik, Bambang, kemesraan. Iya. Dari Jalan Ahmad Owab nomor 58. Inilah 104,2 Poliama Top FM. 104,2 Poliama Top FM.